Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Benjamin Lohena Pesi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Pagi ini menyapa Ibu Bapak semua, saudara-saudara, anak-anak di dalam kita menapaki hari-hari kita. Saya mengajak kita semua pagi hari ini untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Baru dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing, kita siapkan diri kita, dan kita satu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari yang indah ini kembali kami datang sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kami datang mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah hari-hari kami. Pagi hari ini kami sudah berada di akhir pekan kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan sampai hari ini. Di pagi hari ini, di akhir pekan ini, kami ingin mendalami kebenaran firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan memimpin kami saat kami membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, saat kami juga menghayati dalam kebersamaan kami. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami semua dapat memahami dan mengerti, dan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama-Mu Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita hari ini dari surat Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 sampai 17 yang mengatakan demikian. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala perbantahan. Karena itu ketika Allah bermaksud menunjukkan lebih meyakinkan rencananya yang tidak berubah-ubah kepada para ahli waris janji itu, ia menjamin dengan sumpah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, anak-anak, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus. Sang penulis surat Ibrani ini menyampaikan beberapa hal. Penekanannya tentang Yesus Kristus, Sang Imam Besar, yang menjadi pokok seluruh tulisan untuk memperkenalkan kepada jemaat Kristen mula-mula yang ada di diaspora, yang tersebar kemungkinan sekali. Ada banyak tafsiran mengatakan dalam keadaan yang begitu tertekan. Mereka bisa saja lari dari kenyataan. Mereka bisa saja meninggalkan iman percaya mereka oleh karena ketertekanan mereka ketika percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu sang penulis surat Ibrani selalu mengingatkan kepada jemaat perdana pada waktu itu, di tengah-tengah situasi mereka, untuk menyatakan iman. Hal seperti ini bukanlah yang mudah ketika seseorang mendapat tekanan yang begitu hebat. Bagaimana cara ia bisa melepaskan dirinya? Sang penulis surat Ibrani ini mau memberikan selalu kekuatan, bahkan kembali mau mengingatkan tentang Yesus Kristus, Sang Imam Besar. Kita tahu fungsi dan peranan imam yang mengantarkan orang membawa persembahan korban bakaran penebusan dosa. Maka Yesus Kristus Sang Imam Besarlah dirinya yang sudah mempersembahkan sebagai korban bakaran penebus dosa, supaya semua umat manusia siapapun dia ditebus
oleh Sang Imam Besar. Kita semua sudah mendapat bagian di situ. Nah, saudara-saudara, yang menarik di sini dalam bacaan kita hari ini dikatakan bagaimana kita mempercayakan diri pada Allah. Itu menjadi sebuah judul dalam renungan kita yang menjadi dasar dalam kita menghayati. Karena itu penulis surat Ibrani selalu berbicara tentang iman. Dimulai dengan pengalaman iman para tokoh-tokoh Alkitab, nenek moyang bangsa Israel. Dimulai dari Abraham. Bagaimana Abraham bisa berpegang pada janji Tuhan. Yang dia dikatakan ketika Abraham dipanggil, maka Tuhan mengikat perjanjian itu. Dan perjanjian itu sifatnya kekal. Apapun yang terjadi, tapi Allah tetap mengingat janji itu. Itulah yang diungkapkan dalam bacaan kita hari ini pada ayatnya yang ke-17 tadi. Ia menjamin, dikatakan bahwa karena itu ketika Allah bermaksud menunjukkan dengan lebih meyakinkan rencananya yang tidak berubah-ubah kepada para ahli waris janji itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kita semua bisa melihat perjalanan bangsa Israel sejak Abraham dipanggil. Abraham kembali mengikuti langkah Tuhan. Lalu Abraham mengikat perjanjian, atau Allah mengikat perjanjian dengan Abraham mengenai keturunannya. Maka Tuhan pun mewujudkan dan tidak pernah dilepaskan janji itu. Kita bisa lihat pengalaman dari situ. Penantian yang cukup panjang dari Abraham, tapi Tuhan mewujudkan dengan kehadiran Ishak. Dari Ishak maka punya anak kembar, Esau dan Yakub. Maka dari Yakub keturunan Israel. Sampai pada hari ini kita bisa melihat bahwa janji Tuhan tidak pernah dia lupakan. Pada waktu dia berjanji kepada orang Israel, maka dia juga berjanji akan kedatangan Sang Penebus, Yesus Kristus, yang adalah imam besar. Dia dijanjikan sebagai penebus dosa. Dan karena itu, Yesus Kristus pun adalah ikatan ataupun suatu jawaban janji Allah kepada bangsa Israel, kepada semua orang yang percaya di muka bumi. Sehingga ketika ikatan janji Tuhan itu tetap berlaku kepada setiap orang yang mau menerima Allah, yang menyembah kepada Allah dan di dalam Yesus Kristus, maka janji itu berlaku pada diri seseorang. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan jemaat perdana mempercayakan diri kepada Allah adalah sesuatu yang sangat mulia dan begitu indah. Karena itu, pada masa sekarang ini ada banyak tantangan yang tidak sedikit bagi kita sebagai orang percaya. Dikala kita semua menyadari bahwa tidak mudah untuk kita yakin dan percaya kepada Yesus Kristus. Di minggu Advent pertama ini, kita semua menghayati kembali masa-masa penantian. Bagaimana dahulu umat Allah menanti perjanjian Allah yang diwujudkan sampai kedatangan Yesus Kristus. Maka kita pun sekarang ini menanti kedatangan Dia untuk yang terakhir kalinya. Itu berarti kita juga diajak untuk tetap meyakini bahwa Sang Imam Besar, Yesus Kristus, yang sudah pernah datang dan sudah pernah lahir, yang akan kita rayakan beberapa minggu ke depan. Tapi pada saat ini kita menanti kedatangan Dia untuk yang terakhir kali. Dan Dia pun juga akan menghakimi semua manusia. Nah, saudara-saudara, patutlah kita berbangga sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena imam besar telah membuka tabir buat kita semua untuk kita bisa masuk dalam kemuliaan Allah. Karena Dia sudah menebus segala dosa. Karena Dia datang sebagai manusia, Dia mau menjadi sama dengan kita, dan Dia mau memikul semua penderitaan kita. Supaya kita yang hidup sekarang ini, kita tinggal menikmati dan menjadi saksi Tuhan, bekerja untuk selalu mempercayakan diri kita kepada Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita melangkahi hidup ini. Mari kita jalani hidup ini. Kita tetap percaya dan yakin penantian kedatangan Kristus untuk yang terakhir tidak akan pernah sia-sia. Asalkan saudara dan saya dalam melangkah, asalkan sahabat-sahabat GPIB
dalam melangkah hidup ini, dalam menghadapi tantangan ke depan, kita tidak pernah lagi khawatir dan takut. Karena Sang Imam Besar, Yesus Kristus, sudah menunjukkan kuasanya dan sudah memberikan seluruh hidupnya untuk saudara dan saya. Mari kita jalan, mari kita melangkah, dan teruslah percaya. Yesus Kristus Sang Imam Besar, Dia pasti datang kembali, dan kita semua akan masuk dalam kemuliaan. Saudaraku, selamat memasuki minggu-minggu Advent. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sahabat GPIB semua. Amin. Mari kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan melalui firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa perjanjian-Mu dengan kami semua tidak pernah dibatalkan. Kami adalah ahli waris daripada janji-janji yang pernah Tuhan ucapkan para nenek moyang kami. Maka itu pun berlaku bagi kami ketika kami pun berpegang pada janji kami kepada Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan. Tuhan memberkati di dalam karya pelayanan, tanggung jawab pelayanan mereka. Beri kesehatan yang baik, berkati keluarga mereka, bahkan karya kerja mereka. Unit-unit misioner yang ada di Majelis Sinode, pegawai kantor gereja, demikian juga Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja, Badan Pertimbangan Majelis Sinode, semua unsur yang ada di dalam Majelis Sinode. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa untuk para pelayan firman dan sakramen. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit. Tuhan jamah mereka dengan kuasa. Para pelayan firman Tuhan yang aktif dan yang sudah memasuki masa emeritus, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan dan senantiasa tetap dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tak lupa kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden beserta wakil bersama keluarga, para menteri, para wakil rakyat, para kepala daerah. Tuhan memberkati mereka semua dalam tanggung jawab mereka. Berkati juga Tuhan masa-masa kampanye sekarang ini. Berikanlah kedamaian bagi kami semua, agar kami tetap yakin percaya bahwa negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap dalam lindungan Tuhan, dan Tuhan selalu menghadirkan damai sejahtera sampai saatnya kami melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum pada tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga. Untuk semuanya kami mau serahkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat berkarya, selamat menikmati akhir pekan. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara.